Om Swastiastu, selamat pagi. Point of view lagi ada di Bali. Ngapain sih di Bali? Kebetulan nih, ada anak mantan Presiden Republik Indonesia yang buka warung. Pengen tahu warung apa dan siapakah anak presiden itu? Saya Jati Dharma, inilah Point of View. Baik, 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan yang meriah, Bapak Ibu. Selamat atas peresmian Warung Kopi Kloto Seminyak. Oke, sudah bersama sang tuan rumah, Ibu Titi Soeharto. Ibu, selamat atas Terima kasih. dibukanya warung kedua. Warung kedua. Ya, cabang kopi klotok yang kedua. Sebelumnya di Cisarua. Itu yang aslinya, yang awalnya ada di Jogja. Terus saya kerjasama dengan yang punya di Jogja, buka di Cisarua. Ini yang kedua ada di Bali. Kok kepikiran buka di Bali? Kenapa? Karena nggak ada warung pun saya senang ke Bali ya. Oh, Karena oke. saya senang ke Bali, nyobain restoran-restoran, kok kayaknya banyak restoran yang mahal-mahal gitu ya. Mungkin nggak kasihan gitu untuk yang turis-turis lokal yang dari daerah-daerah yang mau liburan ke sini, kok kayaknya nanti kalau mahal ya nggak terjangkau lah buat mereka ya. Misalnya ada suami istri sama anak 4 orang aja udah, kalau satu orang 250.000 habisnya kan jadi 1 juta kan, habis dong uang sangunya. Padahal di sini bisa seminggu ya. Nah itu dia, jadi dari situ saya mesti buka nih kopi klotok yang di Cisarua di Bali. Supaya, karena kita jualannya murah ya, makanannya murah, jualannya lodeh terus telur crispy. Dan itu mungkin 75.000 udah kenyang banget deh, 50-75.000 udah kenyang. Udah makan, minum. Minum, ngopi dengan pisang goreng. Pisang goreng yang enak banget itu. Pisang goreng yang legendaris. Legendaris itu. Nah, tapi emang sukanya lodeh, suka masakan-masakan seperti itu Bu Titi? Ya, karena saya besar dari keluarga Jawa yang setiap hari makannya lodeh, tahu tempe, sambal, sop, sayur asem. Jualan kita sekarang itu. Itu enak banget semua ya makanan. Saya relate, itu makanan saya juga. Ngomongin tadi sambal. Salah satu yang khas banget kalau bicara soal Bu Titi adalah soal sambal butin. Ada nggak di sini sambal butin? Sambal butin belum ada, karena sambal butin tuh cocoknya pakai seafood, ikan bakar, udang bakar. Nah, di sini adanya sambal favoritnya Pak Harto. Sambal favorit Pak Harto apa itu? Sambal tempe. Sambal tempe pakai bawang mentah, bawang sama cabai rawit hijau, cabai hijau. Itu suka anak Garam saya. dikit, enak banget. Pakai nasi panas-panas, pakai lodeh. Pakai lodeh terus sambal sama telur crispy. Telur crispy itu ya. Nah, apa sih Bu selain yang ditawarkan menunya, itulah yang khas dari kopi klotok ini ya, warung kopi klotok. Apalagi yang ditawarkan sama Ibu dengan buka cabang ini? Di sini saya bikin supaya orang datang ke sini tuh merasa nyaman ya. Makanannya enak, sesuai dengan lidah Melayu. Terus tempatnya bersih. Saya menyediakan juga ada musola. Musola di sini untuk yang dari luar kota mau sholat di sini, musola kita alhamdulillah cukup besar dan bersih gitu. Bisa insya Allah setiap Jumat kita bikin Jumatan di sini. Oh, ya. Wow, lumayan. Tadi yang di belakang ini ya? ini kan hari ini peresmian hari Jumat. Ini Jumatan pertama. Kalau nggak salah itu salah satunya juga ini ya, untuk memberikan peluang pekerjaan. Iya, ya alhamdulillah kayak di Cisarua aja pegawainya udah 70 orang. Dan semuanya sebagian besar adalah
orang-orang lokal di situ yang tinggal di situ. Nanti di sini juga begitu. Itu salah satu kepedulian Ibu juga ya? Nggak cuma sekedar budayanya saja. Paling nggak kan kita bisa bantu-bantu orang dapat pekerjaan lah, membuka lapangan pekerjaan. Tapi kenapa memikirkan sampai sedetil itu, Bu? Maksudnya kalau buka pekerjaan kan ya siapapun bisa begitu ya. Tapi Ibu kayak mengkhususkan orang di sekitar situ juga harus ikut terlibat di situ. Maksudnya daripada dia jauh-jauh kita cariin kos-kosan buat orang yang kerja di sini ya yang sekitar sini. Kan masih banyak orang yang perlu kerja ya. Kalau dipikir-pikir sebenarnya kan kalau kita tahu seorang Bu Titi itu adalah pemerhati budaya. Ketua Himpunan Ratna Busana. Terus kemudian ya fashionable banget kalau mana-mana pasti kan tampilannya luar biasa ya. Kok belok ke kuliner itu pikirannya kenapa? Ya nggak belok, ya itu tadi. Belok Ibu. Ya itu tadi karena pengen supaya make people happy dengan kantong yang pas-pasan bisa makan enak gitu. Oh gitu. Tapi emang suka masak dan suka makan. Suka masak, suka makan lebih suka lagi. Apa biasanya yang dimasak sama Bu Titi? Apa ya kadang-kadang masak lodeh, yang jelas dadar telur. Dadar telur itu. Oh jadi sebenarnya itu nyambung banget ya ketika kerjasama sama Bu Yani yang dari untuk buka ini ya. Kira-kira ke depannya akan buka di mana lagi nih? Aduh, dua dulu deh. Dua dulu, insya Allah doakan. Mudah-mudahan warungnya sukses. Bisa banyak orang yang bisa menikmati liburan di Bali dengan enak. Ya, makan enak, suasana enak, ibadah juga ada di sini. Amin. Nah, ngomong-ngomong soal kesibukan, mendatang akan menjadi anggota dewan. Akan dilantik di Oktober. Terus gimana warungnya? Iya, insya Allah dicari waktu supaya bisa ke sini. Akan tetap terus incas ya. Iya. Karena kalau saya tadi dengar-dengar sebenarnya Bu Titi ini adalah salah satu owner dari sekian mungkin banyak juga di luar sana yang owner restoran yang langsung turun. Jadi nggak cuma kayak di luar itu nggak benar tapi juga ikut turun. Bener? Iya. Apa ya ini sekalian buat kepuasan batin juga ya bikin restoran ini semuanya saya urusin sampai masang bata aja pasti pada nggak percaya saya pasang sendiri. Serius? Iya. Dengan segala macam kesibukan saya masih tetap. Wow, mandorin juga lah. Mandor. Luar biasa. Mandor segala macam deh Jadi tapi mandor. nanti akan tetap berusaha untuk nyempetin ke sini. Insya Allah. Keluarga gimana dukungannya Ibu? Ya mendukung dong semua saudara-saudara yang di sana aja semuanya pasti suka sering ke sana karena emang cocok sama lidah kita sekeluarga. Itu yang penting ya, cocok sama lidah itu. Dari Mas Didit, apakah merancang bajunya harus bagian apa? Mungkin. Apakah ada? Dia lagi sibuk dengan merancang untuk Kontingen ya? Kontingen. Itu luar biasa sih. Itu oke banget. Itu apakah juga ada influence dari Bu Titi? Nggak ada. Nggak ada ya? Itu idenya sendiri, pure idenya sendiri. Oke, kalau soal budaya ke depannya Bu Titi akan seperti apa sih Bu? Akan terus melestarikan yang model gimana lagi? Ya pasti dong, pasti. Jangan yang generasi muda ini terus jadi lupa akan budaya kita, budaya nenek moyang yang ini coba nih kain-kain nih. Kan keren Ini senang banget ya, sih akhirnya diundang ke karena- sini ketemu terus disuruh pakai gini. Ini Jadi- wajib pakai begini. Ya karena sedapat mungkin saya setiap hari pakai wastra Indonesia ya supaya bisa jadi contoh buat yang lain-lainnya juga bahwa kita tuh kaya raya dengan segala macam wastra, mau warna, motif apa tuh cantik-cantik. Jadi harus kita gali, semuanya harus bisa melestarikan, ikut melestarikan budaya. Segitu cintanya ya Bu Titi sama wastra Indonesia. Seberapa banyak sih Bu koleksinya? Dari ujung barat sampai ujung timur ada semua nggak kain-kain itu? Ada dong. Ada? Ada. Oke, kalau gitu susah kali ya menghitungnya paling favorit daerah mana?
Semuanya favorit dong, semuanya Mbak. Semua bagus-bagus. Lihat dong nih Bali aja warnanya kayak gini. Iya, warnanya keren ya. Keren banget. Ada. Apalagi belum batik-batik. Batik tuh dari setiap daerah aja udah lain-lain. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, beda kabupaten aja udah lain lagi batiknya. Sama-sama pesisir, beda kabupaten udah beda lagi ya. Iya, makanya we are so rich. We are so rich. Alhamdulillah. Jadi apa nih, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada anak muda Gen Z itu kayaknya nggak kenal jangan-jangan sama hal seperti ini. Pesannya Bu Titi? Makanya saya pakai supaya bisa jadi contoh. Itu. Jadi nggak perlu diomongin, lo harus pakai ini, lo harus pakai ini, nggak usah. Jadi kita bagus kan gitu. Jadi mudah-mudahan yang Gen Z ini lebih menggali lagi budaya bangsa kita. Jangan ikut ke barat-baratan. Kita aja udah kaya yang mesti digali gitu banyak. Dan kita harus bangga jadi bangsa Indonesia. Oke, ini kan sehari-hari Ibu pakai wastra Indonesia saat ini. Nanti kira-kira kalau jadi anggota dewan kayak gitu juga nggak? Enggak harus dong kan. Waktu 2000 periode yang lalu 2014 itu saya setiap hari kalau ke kantor ke DPR selalu pakai batik, pakai segala macam wastra ini. Enak jadi nyari Bu Titi gampang ya. Yang paling beda nih kayaknya. Oke kalau gitu terima kasih banyak. Terima kasih, mohon doanya, dukungannya semuanya. Ini kalau kita bicara soal restoran kopi Klotok ya, menu-menunya itu khas banget. Dan apa saja sebenarnya menu khasnya dari warung kopi Klotok? Kita tanya langsung sama yang punya nih. Halo Bu Yani, Ibu apa kabar? Iya, akhirnya ketemu loh sama yang bisa bilang yang punya ya, yang punya banget. Oh enggak lah. Bu Yani, ini kan kalau dari apa ya edisi warung kopi Klotok ini ketiga ya Bu ya? Iya. Ketiga ya. Apa sih Bu kerjasama dengan Bu Titi? Kok kepikirannya waktu itu seperti apa ketemunya terus akhirnya bisa bekerjasama? Sebetulnya kami itu nggak pengen buka cabang, jadi biar otentik, biar ikonnya Jogja. Nggak tahu, tanya Mbak Titi ya. Oke, nanti kita Kok tanyakan kepengen buka warung gitu ya. Ya alhamdulillah Mbak Titi kerso hadir gitu loh. Bukan sebagai pemilik saja tapi hadir di menyapa tamu. Kemudian memang kerso icip-icip. Gitu ya. Memang mungkin suka juga dengan kayak lodehnya, pisang, telur, dadar crispy-nya itu kali ya? Ya lodeh adalah masakan, sebenarnya masakan rumahan. Kami itu seperti apa ya warteg sebetulnya, hanya kami berikan tempat yang lebih layak. Sama Bu Titi kan tadi awalnya nggak pengen ada cabang sebenarnya. Pasti otomatis untuk menjaga otentitas dari si menunya juga. Kalau dari soal apa namanya atmosfernya itu juga kasih harus gini Bu, harus gini gitu nggak sih? Enggak lah, ini kan apa namanya istilahnya mainan ya buat beliau. Mainan beliau gitu ya. Nggak apa-apa. Jadi prinsipnya bahwa nantinya ada karyawan yang bisa bekerja, kemudian kita bisa berbagilah untuk sekitar. Itu yang juga jadi concern ya Bu ya. Bu, apa aja sih menu-menunya sama nggak sama yang di Jogja? Kita sesuaikan dengan kondisi sekitar. Oh gitu. Ya misalnya kalau apa ya? Ini lodeh-lodeh semua ya? Ada lodeh tempe, lodeh kluwe, ini lodeh terong. Kalau ini karena mungkin khas di sini jantung. Jantung pisang. Oh, itu malah tidak ada di kami. Oh gitu. Iya. Oh jadi ternyata tidak cuman bener-bener otentik sama seperti yang di Jogja, tapi ada akulturasi gitu juga ya. Di Cisarua ada namanya lodeh ceker terubuk, itu karena kesukaan Orang keluarga Bu Titi. Oh Bu Titi. Iya. Oke. Jadi mana? Kedepannya kira-kira akan buka lagi di mana lagi mungkin? Turun langsung juga ke sini?
Luar biasa Bu Yani. Bu Yani, ada yang ingin disampaikan nggak untuk Bu Titi? Terima kasih Bu Titi sudah ikut nguri-uri masakan tradisional di tengah gempuran masakan-masakan asing. Dan kita pengen anak-anak ayolah berkenalan dengan masakan Nusantara. Bu Yani, terima kasih. Semoga sehat selalu ya. Terima kasih. Paling favorit apa menunya? Menunya yang tadi favorit aku suka lodehnya yang ada jantung pisang sama ceker ayam. Di mana lagi mau makan ceker ayam ya nggak sih? Di Prancis nggak ada ya? Kagak adil.